Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita masih dalam suasana Ramadan tentu saja, tapi tetap bersemangat. Seperti juga empat sekawan ini. Yang paling bersemangat tentu saja siapa lagi bukan Kang Mule. Ayo dong. Oh, apa ya dong? Dagangan tambah laku kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Karna sehat. Kang Ahli. Alhamdulillah. Kang Karna tentu saja Kang Ahli, Kang Reza Indragiri Amril. Kang Mule langsung nih Kang. Kita untuk edisi kali ini saya pengen kita ini bahas mengenai apa yang kita tahu bahwa selalu dibahasakan oleh Teddy Minahasa dalam kasus yang menyeret diri ini adalah adanya semacam operation penegakan hukum kan gitu kan. Penjebakan itu. Penjebakan, maksudnya itu adalah bagian dari penegakan hukum ini. Tapi harus dijelas dulu, penjebakan tidak serta-merta penegakan hukum. Oke. Apakah ini termasuk penjebakan yang bertujuan baik, betul, penjebakan hukum, atau tapi di sisi lain kita ketahui jahat? Kang bahwa tidak pernah ada semacam understanding terhadap itu dari sisi Dodi, kan gitu kan? Jadi agak bertolak belakang kan ini kan? Cuma Teddy Minahasa kan yang berulang kali mengatakan ini penjebakan. Nah, Teddy Minahasa mengatakan berulang kali penjebakan. Iya. Tapi sejauh ini apakah dalam pandangan Kang Reza sudah 100% dari awal seorang Teddy Minahasa itu memang memasukkan ini sebagai penjebakan terhadap Linda Pujasuti alias Anita itu? Kalau dipertanyakan ke saya apakah benar-benar ada operasi penjebakan, saya tidak tahu. Kecuali kalau ada dokumen yang bisa ditunjukkan kepada kita, kepada viewers. Oh ini loh, memang ada sebuah operasi penegakan hukum. Saya hanya maksimal bisa memberikan kisi-kisi tentang apa yang harus kita nilai terhadap penjebakan semacam ini. Apakah penjebakan ini sesuai dengan kaidah atau penjebakan yang melanggar kaidah? Apakah penjebakan dengan tujuan positif ataukah penjebakan dengan tujuan jahat? Ya. Itu yang saya sampaikan yang di persidangan. Legal ataupun ilegal kan itu ya, yang Kang sampaikan di persidangan. Betul. Kang, tetapi begini Kang, kalau apa yang disebut sebagai undercover story, undercover story itu kan bagian dari penjebakan kira-kira begitu. Iya. Betul kan? Undercover story adalah semacam kegiatan. Undercover buying, undercover selling gitu. Undercover buying, undercover story. Undercover buying atau undercover selling itu adalah bagian dari sebuah operasi penjebakan itu kan. Dalam konteks ini, saya jadi teringat keterangan ahli psikologi klinis Ibu Lisa di persidangan. Teman saya itu. Teman Kang Reza, ternyata nggak jauh-jauh nih Kang ya. Dalam kasus Verdi Sambo kan kami bahu-membahu. Oke. Nah, dalam persidangan terkait dengan Teddy Minahasa dan Dodi Prabenegara dia juga hadir kan Kang? Hadir tapi pada kesempatan yang berbeda ya. Berbeda. Berbeda dengan Kang Reza. Berbeda. Ibu Liza sudah hadir. Hadir duluan beliau. Iya, yang menarik adalah keterangan beliau menjawab pertanyaan JPU kalau salah itu Kang. Apa ya? Bahwa ketika ditanyakan, Daldi menjelaskan bahwa dia betul sudah pernah berbicara dengan Dodi Prabenegara ketika di awal-awal Dodi ini ditahan, ya kan Kang? Jadi kita akan saksikan nanti ini kan. Coba tayangin dulu deh. Supaya sama persepsi kita nih. Apakah terdakwa tidak mesti bertanggung jawab terhadap proses pemusnahan barang bukti yang dilakukan penyisihan? Sepengetahuan saya pada saat itu terjadi dikatakan untuk undercover buying kalau nggak salah. Sehingga menurut Pak Dodi itu bagian dari tanggung jawab pekerjaannya. Jadi itulah keterangan Bu Liza Kang. Lengkap Bu Liza Minelli ya? Marieli. Cara saya menghafal namanya karena mirip nama saya. Ibu Liza Marieli. Amriel. Keluarga saya itu kalau perempuan Amrieli. Oke. Mbak Liza Marieli. Oke. Mbak Liza Marieli. Nah, beliau mengatakan bahwa mengutip penuturan Dodi Prabenegara bahwa ternyata di awal-awal Dodi pun pernah mengatakan kepada Bu Liza langsung bahwa Dodi sedang menjalankan undercover buying. Dalam kurung sedang melakukan operasi penjebakan gitu ya. Yang bahasa awamnya kan begitu tuh. Itu yang saya pahami gitu. Apa bacaan Kang Reza? Jadi fakta hukum tuh. Akhirnya diutarakan oleh ahli di persidangan. Menjadi fakta hukum dong di persidangan. Sebelum Kang Ule nih. Bacaan Kang Reza terhadap ini bagaimana? Pertama itu mengkonfirmasi klaimnya Teddy Minahasa bahwa andaikan terjadi penyisihan sabu, kalau terjadi ya, itu dimanfaatkan atau ditujukan tak lain adalah untuk operasi penjebakan, operasi penegakan hukum dengan target operasi adalah Linda alias Anita.
Tinggal lagi kalau dari saya hanya mampu mencoba menjelaskan kira-kira kemungkinannya ini sebagai operasi penjebakan yang legal atau tidak legal. Ya. Saya ulangi, perlu tidak? Kalau tidak perlu tidak apa-apa. Silahkan ya. Oke. Biar komprehensif kan. Iya. Dari sudut pandang saya, Tambah puasa Kang, nambah pahala juga Iya. kan itu. berdasarkan referensi tentu Iya. saja, ada 2 jenis penjebakan. Ya. Yang pertama disebut sebagai disposition inductive type. Memunculkan niat orang untuk melakukan sebuah kejahatan tapi dengan cara dijebak. Itu kalau terjemahan bebasnya. Tipe yang kedua adalah chance providing type. Yaitu sekedar memancing dengan menyediakan kesempatan, menyediakan peluang, bukan untuk membangun niatan. Dengan 2 tipe penjebakan itu pertanyaannya adalah mana yang legal, mana yang tidak legal. Yang tidak legal adalah tipe pertama. Jadi misalnya saya Teddy Minahasa nih, Kang Ule adalah Anita. Anita ini tidak punya niat jahat, tidak punya criminal intent, orang baik, ibu PKK segala macam, luhur budi pekertinya, tidak pernah kerja macam-macam, tidak punya alias cepu dan segala macam. Kalau orang beliau lurus saja begitu, lalu saya jebak, itu saya salah tuh. Teddy Minahasa salah. Berarti saya melakukan penjebakan tipe pertama. Tapi sebaliknya, kalau Teddy Minahasa sudah membaca ini orang pada dasarnya maaf jahat, sudah punya track record yang buruk terkait dengan narkoba, lalu dijebak, itu legal. Bisa diterima di lembaga peradilan. Kenapa? Karena harus diakui meringkus pelaku pidana itu kan tidak selalu mudah. Cara-cara konvensional kadang tidak cukup jitu. Lalu digunakan cara yang sebutlah tidak konvensional dengan penjebakan. Jadi tipe penjebakan yang kedua itu sifatnya legal. Legal kali Ya. ya. Di tipe yang kedua. Tipe kedua itu legal. Ada lagi pertanyaan lanjut pada Kang Reza. Habis sebelum Kang Reza ke Kang Ule dulu nih. Kang Kopi. Kang, bacaan Kang Ule. Undercover buying. Normalkah ini Kang dalam apa yang Kang Ule ketahui dalam operations kepolisian di Indonesia? Kalau di film-film kita suka lihat kan itu di film barat kan gitu kan. Di Indonesia itu normalkah? Apalagi konon katanya bisa juga menggunakan barang itu dari pinjaman barang sitaan gitu kan. Itu yang suka jadi cerita orang-orang yang gitu kan. Sering dipakai, Itu. bukan cuma dalam narkoba kan, senjata, Pak. Untuk perdagangan senjata, Mancing. bukan hal baru ya. Tapi dalam kasus ini kan kalau saya bertanya tuh gini, Dodi mengakui nggak ada menyebutkan nggak undercover? Ada kepada psikolog Undercover kan? Liza Marieli. Teddy Minahasa ngomong undercover nggak? Jelas dari awal. Ya kan, dari awal kan. Iya. Pertanyaan saya, target undercover 2 orang ini sama nggak sih? Ya udah coba deh. Nggak, itu dulu. Ya. Targetnya sama gak sih? Jangan-jangan berbeda. Kalau kalau punya target yang berbeda, maka udah pasti tujuannya berbeda dong. Iya. Nah, saya justru bertanya nih, Mas. Pertanyaan itu kalau saya. Kalau dari awal seorang Teddy Minahasa menyebutkan rencana Teddy kan penjebakan jelas mau menjebak nih kalau saya nggak salah ya. Linda Pujastuti targetnya. Ingetin, koreksi kalau saya salah. Iya. Dia mau menjebak Linda. Dia menyebut ada barang di Riau. Tapi lu ke sini dulu ke Bukit Tinggi dulu kan. Ntar gua kenalin teman gua namanya anak buah gua namanya Dodi kan gitu kan. Kenapa di Riau gitu. Itu kan menarik, barangnya di Bukit Tinggi kok dia nyebutnya Riau sih. Kata itu menguatkan kesaksian Teddy bahwa dia mau jebak kan. Ngomong Riau tapi lu kesini dulu. Ntar nanti diantar sama Orangnya anak Teddy. gua gitu kan, namanya Dodi kan gitu kan. Itu kan versinya Teddy. Kalau versinya Dodi kayak apa sih? Saya nggak ngikutin soalnya. Itu yang tidak terelaborasi oleh ahli psikologi klinis sebenarnya. Bisa juga begini. Makanya kadang-kadang kalau ada waktu undang deh ahli psikologi klinis. Kita sedang merancang mengundang Ibu Liza Marieli. Bukan sedang merancang. Mas Iwan sudah menghubungi Ibu Liza. Sudah kita hubungi Dan tinggal sudah menunggu schedule-nya. Sudah ada schedule-nya, cuman ya kan? Betul. Sudah ada schedule-nya di sebuah hari di minggu depan. Iya, jadi insya Allah kan. Sekilas tadi dari apa namanya pertanyaan dari atau jawaban dari Ibu Lisa itu, dia mengatakan undercover
undercover buying itu menjadi tanggung jawab penuh dari Dodi. Jadi dia itu merasa tanggung jawab itu, dia mendapatkan tugas untuk itu. Itu disebutkan tuh. Itu penuturan Dodi kepada Ibu Liza. Sebagaimana Ibu Liza Utarakan Di persidangan. di persidangan. Jadi artinya dari situ sebetulnya Dodi tahu targetnya itu tahu. mestinya tahu dong. Mestinya tahu. Yaitu Linda, targetnya Linda. Iya, Gitu. targetnya Linda. Lalu dia merasa ragu akan melakukannya, curhatlah ke tadi Arif tadi itu. Nah, dari situ ada persekongkolan baru. Karena Karena baru antar siapa dengan siapa dong? ya artinya Antar Dodi dengan Arif gitu. dengan Arif Oke. untuk mencari 5 kilogram itu. 5 kilogram itu Yang mereka sebut dari Bukit Tinggi kan gitu kan? Mereka sebut Dodi dan iya, Arif itu entah Bukit Tinggi. dari mana. Padahal dari maunya dari Teddy Minahasa kan untuk undercover itu minjam dari kejaksaan. Lalu dia cari cara baru itu kan tidak hanya mereka berdua yang tahu kan. 5 kilogram yang terbawa atau dibawa ke itu hanya mereka. Teddy Minahasa kan tidak tahu itu. Ya, buktinya begitu diberitahu oleh Dodi mengenai ada barang 5 kg dan mereka sudah sampai di Jakarta, kan yang kita ketahui di fakta persidangan, Teddy Minahasa langsung marah kan kepada Dodi dan memerintahkan Jadi pertanyaan tarik tadi- musnahkan. Pertanyaannya adalah Dodi itu target penjebakannya mau jebak siapa? Dodi seharusnya kalau dia mau mengikuti perintahnya dari Teddy Minahasa ya Linda, tapi pada perjalanannya dia itu tidak melakukan itu. Tidak melakukan penjebakan maksudnya. Tidak melakukan penjebakan, malah menjual. Barang itu. Oke, pertanyaannya kan kalau saya itu dua-duanya mengaku penjebakan. Teddy Minahasa di kesaksian nih, kesaksian di chatting segala macam. Ini gue mau jebak Anita, targetnya Anita kan, caranya begini nih, clear tuh, iya kan? Oke, kalau ditanya berbohong atau tidak nanti deh, itu kan harus dipatahkan oleh kesaksian lain kan. Nah yang Dodi, saya pengen tahu nih, dia mau jebak siapa dengan cara bagaimana? Itu kemungkinan terpikir oleh dia itu setelah dia tertangkap kalau menurut saya. Jadi di pengadilan itu apakah Dodi menjelaskan dia mau menjebak siapa dengan cara bagaimana? Oh tidak ada Kang. Sepanjang saya tahu ya, sepanjang saya ketahui, mungkin saya keliru, minta maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Tapi seharusnya tahu kok. Tapi tidak ada elaborasi tentang yang Kang Oleh maksud tadi Kang, dari sisi Dodi. Ya, apa sengaja dikaburkan? Akhirnya terjadi atau tidak operasi penjebakan itu? Tidak ada. Tidak ada, terjadi, kan? tidak ada. Berarti Keburu ketangkap kan Dodi sama Arif kan Kang, dan Linda. jadi positif instruksi atau perintah penjebakan tidak dijalankan Tidak dijalankan. dan memang tidak pernah ada operasi penjebakan. Tidak ada. Tidak ada. Masuknya Linda dalam kasus ini bukan akibat penjebakan. Bukan. Nah ini akibat. kan kalau lihat diurutkan, kalau buat saya kronologis nih yang bisa menjelaskan itu. Begitu nanti kenalin nama Dodi dari situ, makanya saya pengen tahu ke Mas Reza, tapi ternyata yang ditampilkan di persidangan juga kata Kang Karna dan Mas Iwan kan cuma 10%. Itu missing link tuh, hilang. Chat-chat ya. Kan Teddy ngomong kan, nanti gua kenalin nama Dodi itu. Oke. Hilang tuh kan dari chat itu kan tidak ada tuh. Kan mestinya ini dikeluarin tuh di pengadilan. Jadi dinamika berikutnya terbaca. Terjadikah pertemuan itu, apa yang dia obrolin dan seterusnya. Ini tidak ada pertemuan, tiba-tiba meledak aja kan Jakarta. Jadi artinya kalau buat saya dari kasus ini, Dodi ketemu Anita nggak sesuai yang disuruh sama Teddy? Terjadi. Teddy lapor nggak ke Teddy? Dodi lapor nggak ke Teddy? Tidak. Jadi setelah, kalau ini kan runtut logis kan, runtut logis setelah pertemuan itu. Nah pertanyaan Dodi itu ketemu Dodinya atau Arif gitu kan?
Masih Dodi ketemu Dodi gimana? Begini, Si Dodi Lindanya. itu ketemu Anita, Dodinya yang benar atau Arif mengaku Dodi gitu kan. Yang pertama ketemu tuh Arif yang mengaku Dodi. Arif yang mengaku Dodi kan. Ini yang kemudian rentetan ke Jakarta dan seterusnya kan. Jadi pertemuan inilah kalau Bentar. Ketika Arif ketemu Anita, nah ini kan sempat ditanya oleh hakim. Momen atau peristiwa Arif ketemu Anita itu inisiatifmu atau perintah Dodi? Jawab. Iya. Itu kata hakim. Ada Ada gitu. Iya, iya. Jawab. Iya. Atau mau kita tampilkan itu? Boleh. Kita tampilkan. Ya, sebentar. Keterangan saudara pada BAP tanggal 13 Oktober poin 10 atau halaman 6 bandul 2. Saudara mengatakan bahwa pengiriman sabu yang 2 kg tanggal 3 Oktober ya kepada saudara Linda Puji Astuti. Keterangan saudara Dodi mengatakan itu inisiatif saudara. Tetapi dalam BAP saudara itu atas perintah saudara Dodi. Pertanyaan saya sederhana, yang mana yang betul? Yang betul ya pada saat itu izin saudara Dodi tidak ada di rumah, Pak. Bukan. Saya nggak menanyakan Dodi sedang di mana. Jawabannya inisiatifmu atau ada perintah orang lain? Jawab. Inisiatif saya. Itu dia yang saya maksud tuh. Maaf nih, saya nyela nih. Iya. Tempo hari kan Kang Ule nanya ke saya. Iya. Fabricated confession itu yang mana? Waduh, saya lupa nih. Saya bilang kan, Oke. Iya. ini contohnya nih. Bahkan spesifik ini tipenya selective amnesia. Oh. Ma'arif inilah contohnya nih. Ketika tadi ditanya oleh Teddy Minahasa, dia bilang lupa, berbelit-belit ke sana Iya. kemari. Begitu. Seolah-olah dia lupa gitu, ingatannya nggak ada. Begitu kita majelis, Dijegar gitu oleh majelis, pulih langsung ingatannya. Nah, gitu. ternyata dia mengakui. Iya, artinya ada loh memang hal-hal yang dianggap merugikan tuh dianggap hilang dari ingatan. Fabricated tapi bukan natural, fabricated. dia terpilih ya. Terpilih, Selektif. dibikin gitu. Lupanya tuh dibikin. Iya. Saya sih ngelihatnya itu tuh kronologis itu. Makanya saya dari persidangan ini andai kata gitu, saya berharap tapi tidak kejadian ya. Mestinya itu chatting itu digelundungin tuh. Iya, iya. Semua. Semua gitu. Itu yang diminta dari awal Teddy Minahasa, Kang. Semua Berapa? keluarga. 9.000. 979. Itu kalau itu digelundungin, itu ketahuan tuh kronologisnya segala macam. Jadi yang disebut undercover itu kan undercover itu ada, saya mau undercover nih ke Afgan gitu, ke Afghanistan, ngomong doang bisa kan? Kan harus ada tindakan berikutnya dan seterusnya. Iya. Artinya tadi itu bukan perintah Dodi. Yang mana? Kalau keterangan dari si Ma'arif Mas tadi, Teddy. sah sudah bahwa inisiatifnya datang dari Arif sendiri. Sendiri. Dia sampai dengan titik itu dia mungkin sudah merasa yakin bahwa dia bisa menguasai Linda. Ini maaf Linda. nih, maaf nih. Mungkin Karena dia banyak kan- yang nggak suka ini. Wajar dong kalau kemudian ya udah kita buang badan ke Arif. Oh iya. Iya. Karena inisiatifnya datang dari Arif. Oke. Arif loh yang bilang Iya. bukan berdasarkan perintah Dodi. Boro-boro perintah Teddy Minahasa, perintah Dodi aja enggak. Kang Reza jeli ini menurut saya make sense. Pada titik ini wajar kalau TM mengatakan bahwa badan ke Arif. Iya. Karena memang fakta diakui Arif di persidangan, fakta persidangan bahwa inisiatif dirinya lah ke Linda. Jadi ada, kalau ditanya apa kesalahan Teddy yang menurut Tapi saya itu nggak bisa dimasukkan juga karena kesimpulan tadi itu kan di akhir atau bukan di akhir, di awal sebelum terjadinya persidangan. Ya, artinya kalau kita Iya, kalau kumpulkan kita semua cerita pantas sekarang nggak? sepantasnya. sekarang kita jadi utuh nih. Ya, sepantasnya gitu kan. Tadi Kang Karno bilang apa? Kamu tadi bilang apa, Kang? Sorry, Kang Ule. masa seganteng ini dipanggil. Ini untungnya bulan puasa sahabat Bravo. Jadi Gak ada yang muji saya ganteng, saya puji Mas Imam sendiri. guyu terus dari tadi melihat Jadi kita. gini, kalau saya mengatakan tadi ngomong apa ya? Tadi terkait dengan ini. Kesalahan Teddy, salah Teddy. Jadi kalau buat saya yang nyata itu kesalahan Teddy ya. Kalau menurut saya nih ada dua kesalahan. Yaitu Satu, dia menuliskan ganti Surat. terawas. Ya kan? Yang kedua itu tadi, ya udah
Kita buang ke Arif semua. Rekaman suara ya. Itu rekaman suara atau surat? Kan telepon kan. Oke. Buang ke Arif. Memang iya sih ketika saya Dua-duanya itu salah. menyimak suara Teddy Minahasa diperdengarkan di ruang sidang, saya membayangkan mati ini orang. Mati nih orang, mau berkelit gimana lagi? Udah keluar kalimat buang badan ke Arif. Betapa jahatnya manusia ini. Bukan dua salah itu, tapi itu bisa bukan nggak disebut penjebakan? bukan Maksudnya bukan kalau itu kesalahannya, kalau saya mengatakan itu Bukan, kesalahan maksud saya- etika. Maksud saya ini nih, apa namanya? Etika. Oh, kita pernah bahas itu. Menurut saya dua kesalahan itu dilakukan etika. Bukan pidana. Nggak boleh begitu. Bukan, maksud saya nggak masuk. Kalau itu betul, saya setuju dengan Kang Ule. Ini tadi masalah telepon yang direkam itu oleh istrinya Dodi. oleh istrinya Dodi, kemudian itu. Dan itu kalau ujuk-ujuk pada saat kita terpikir di telepon, kemudian untuk merekam itu nggak gampang. By design. By design. By design lebih mungkin. Artinya itu sengaja dibuat oleh Jebakan jadi. iya, dibuat oleh apa namanya? Rahma. Ama. Istrinya Dodi. Ya, karena yang menghubungi awal itu kan Rahma. Menghubungi awal. Dan pada saat itu Teddy Minahasa itu kan belum di pansus. Belum di pansus pada saat itu. Baru justru dia masih di rumah sakit itu Ya. kan, atau Baru selesai dari rumah sakit. Satu kemungkinan itu penjebakan. Yang kedua itu awalnya memang tidak ada rekaman, tapi diulik sedemikian rupa sama ahli IT, itu bisa keluar apa? Oh, itu bisa deh? Bisa. Bisa, Kang? Bisa. Oh, karena kan ahlinya. Bisa. Tinggal masuk ke Telkomnya atau ke Indosatnya, bisa minta percakapan. Kayak diekstrak gitu kan, perintah percakapan. Iya. Dan itu dilakukan oleh Teddy kalau saya, dan itu dilakukan oleh Teddy sebelum Teddy tahu bahwa barang bukti itu, barang bukti yang 5 kilo itu dia pikir itu yang masih dari Bukit Tinggi. Dengan dia. Iya. Sehingga dia begitu khawatir. Ini barang Oh, ini Bukit Tinggi. Anak buah kita semua kena nih gitu kan. Maka dia untuk menyamakan itu dia ngomong buang badan. Begitu di dalam persidangan terbuka. Secara kebetulan ternyata Barang bukti Betul. yang di Jakarta, yang di Bukit Tinggi itu udah musnah. Maka 5 kg di Jakarta sekali lagi menjadi pertanyaan kan gitu kan. Dan itu kemunculan Dan itu dua istilah hukum apa? Lokus deliktinya berbeda. Ya, betul-betul berbeda. Maka Teddy Minahasa mengatakan, nah ini urusan Jakarta. Lu berbuat di Jakarta ya lu tanggung jawab aja sendiri. Oke. Iya, betul. Dan kemunculan apa namanya rekaman itu kan di akhir-akhir sudah itu kan muncul. Ya. Jadi yaitu rekayasa elektronik lah. Kang, karena Kang Ule, Kang Reza, kita bicara tentang undercover buying, undercover operations lah yang besarnya gitu. Bisa ada undercover buying, ada undercover selling on the Saya mau nanya ke Mas Reza sebetulnya. Undercover itu harus ada tertulis nggak surat perintah kah? lazimnya, Kang. padanan istilah chance providing type alias penjebakan yang ilegal itu istilahnya adalah sting operation. Istilah yang lebih populer adalah gotcha operation. Operasi sekonyong-konyong. Operasi seketika. Dengan adanya sinonim-sinonim semacam itu, saya membayangkan tidak mutlak harus pakai surat. Yang ilegal. Yang legal dong. Yang legal. Saya bicara yang legal nih. Tidak harus ada surat. Kalau ada surat lebih bagus untuk menunjukkan legitimasinya otoritas penegakan hukum. Tapi sebagai sebuah sting operation, kan sting operation, operasi menyengat, Iya, langsung operasi tangkap, tangkap gitu. Ya, terkait dengan itu kan, operasi jenis itu kira-kira atau secara umum terkait dengan undercover buying. Kan kita ketahui bahwa Linda di persidangan mengatakan bahwa mereka berlayar di Laut Cina kan gitu kan, dan kita udah diketahui semua publik apa yang terjadi berminggu-minggu mungkin di Laut Cina, ternyata gagal juga itu untuk mendapatkan sabu selundupan. Linda membatalkannya. Ternyata kita ketahui bahwa Teddy Minahasa quote unquote leader dari operations itu kan. Ternyata dia tidak sendirian gitu kan. Kang Reza pernah ungkapkan itu bahwa ada banyak orang dong di sana. Oh iya kan di persidangan dikatakan bikin malu kan itu.
Bikin malu Teddy Minahasa. Ada sekian banyak orang penting di situ yang ternyata akan menjadi saksi betapa operasi yang dipimpin oleh Teddy Minahasa hasilnya adalah kosong melompong. Gagal. Tapi kemudian katanya si Linda minta maaf pada Teddy Minahasa gitu. Saya ingat ada wawancara di salah satu televisi swasta Iya. dengan Arman Depari kalau nggak Iya. salah ya. Dia mantan Polri ya. Yang mengatakan bahwa Linda ini perlu diperiksa nih kejiwaannya nih. Oh. Karena pembohong betul. Kata Arman Depari. Depari. Pembohong betul nih. Pembohong betul. Jadi saya sambil ketawa gitu. Jadi Minahasa bos dibohongi oleh Menarik Kang. Dari Kang karena ada yang mau diungkap tuh Kang terkait dengan operasi di laut Cina itu Kang. Tapi belum masuk ke situ. Saya masih di undercover itu. Ya Kang. Apa namanya, ada kan statement yang dikatakan oleh BNN ya. Ya, BNN dia mengatakan bahwa tidak lazim. Nah, kata-kata tidak lazim melakukan penjebakan untuk kasus narkoba itu kan. Kata-kata tidak lazim ini kita bisa artikan gimana ya? Boleh tidak, boleh enggak. Iya, bukan common practice, bukan Nah, sesuatu yang umum untuk dipraktekkan, tapi jadi- juga bukan merupakan sebuah penyimpangan. Nah, Improvisasi. improvisasi kan. Kesannya sebetulnya. improvisasi. Jadi kita Gitu. bisa abaikan itu sebetulnya kan. Keterangan dari Tadi kan keterangan dari atau statement dari apa namanya? saya tahu yang Kang maksudnya adalah keterangan dari Pak Alwi Lutan itu kan. Ya, ya. Pimpinan BNN ya. Tapi dalam situasi tertentu ya tergantung tentu saja apa kebijakan atasan dari orang yang mengusulkan operasi betul. tadi yang dimaksud. Gitu Kang. Bagaimana Kang tentang Laut Cina itu Kang? Saya sebagai masyarakat sipil ya, Iya. Oh, demi keamanan saya, demi kenyamanan hidup anak-anak saya bebas dari narkoba, terus terang saya setuju penjebakan, asalkan penjebakan yang legal. ya, setuju. Setuju Kang. Karena itu operasi penegakan hukum. Setuju. Penegakan hukum. Demi penegakan hukum. Ya, bukan mengkriminalisasi orang. Iya. Kalau yang tipe penjebakan pertama itu mengkriminalisasi orang kan. Oke. Linda tidak ada urusannya, dikriminalkan supaya masuk penjara. Wah, itu bahaya. Saya nggak setuju total. Tapi yang kedua kita sepakat semua. Tapi kalau itu memang merupakan operasi penjebakan legal, saya setuju. Itu operasi penegakan hukum. Ya, kita bisa bayangkan nanti pembajakan penjebakan legal yang dilakukan oleh Teddy Minahasa dan ada surat perintah ternyata digagalkan, dibohongin oleh Linda gitu kan di Laut Cina Selatan. Jadi bagaimana ini nggak senangnya ini apa ketidaksukaan ini Teddy Minahasa ke Linda Dipermalukan. dipermalukan. Oke. Nah, Memang ada tadi kan, Iya. nah itu surat perintahnya itu ada. Oke. Kang Karna dapat juga nih, Kang Karna dapat juga. Dapat saya surat perintahnya. Waduh. Jadi surat perintahnya itu memang diturunkan oleh Pak Tito, Oh, Kapolrinya Jenderal Tito. Jenderal Tito. Bayangkan ya seorang Teddy Minahasa pulang ke Jakarta melapor ke Kapolri mengatakan Pak. operasi kosong, saya Kena korban. prank. Saya kena prank. Gimana kita lihat? Oh iya, kita kalau Kita di sini ya menertawai Teddy Minahasa. Iya, bener. Betapa marahnya kan Teddy Minahasa. Dahsyat. Maaf Pak, maaf Pak. Kena prank. Amsyong. Bisa ditampilkan Kang Karna ya? Bisa. Kita tampilkan dulu dokumen ini yang luar biasa. Ternyata sudah Irjen Pol waktu itu, Teddy Minahasa Kang, ya? Kalau nggak salah ya. Masih Sahli. Sahli. Oh, Iya, jabatan- bintang 2 udah bintang 2. Sudah Posisi bintang bintang 2. dua. Jabatannya Sahli, staf Ya. ahli Kapolri. Staf Ya. ahli dibohongi. Staf ahli. Gimana Saya tuh? sekali minta maaf pada Sebagai ke ahli gimana tuh ya? sakitnya luar biasa tuh Kang ya. Sakitnya Dibohong. tuh di sini. Malunya. Tapi jangan salah, saya tidak sedang mengolok-olok Iya, Teddy Minahasa. paham. Tadi saya katakan bahwa pada dasarnya saya Membayangkan. setuju operasi penjebakan dalam rangka penegakan hukum. Iya. Saya setuju itu, saya setuju. Iya. Inilah tadi sedang kita bicarakan termasuk operations yang dilakukan di Laut Cina itu kan, Iya. Kang. Ternyata resmi itu surat penunjukannya. Nah, makin jelas dong itu operasi penegakan hukum berarti. Iya, penegakan hukum. Bahwa hasilnya gagal, ya apa boleh buat lah ya. Polisi kan juga Kepleset. bisa kepleset, polisi juga Polisi bisa bisa gagal kepleset, kan. betul. Itu berapa lama ya waktu itu di laut? 2 bulan kan? Ya? 2 bulan. Mabuk Tapi seperti apa bolak-balik itu? apa namanya ke darat, laut, gitu Udara kan. enggak. Tapi di situ ya
Kalau ke udara Tadi juga. saya mau nyebut nama obat anti mabuk sebetulnya supaya dapat iklan lagi. Maksudnya antimo. Ya. Emang obat anti mabuk cuma itu ya? Yang legend cuma merek itu. Apa mereknya? Antimo. Jadi Oh, anti. Di- anti mabok gitu ya Anti. kepanjangannya. Antimo. Ya, panjang dikit ngobrol soal antimo. Tapi itu kemudian hilang karena dianggap dia melupakan satu matra Yaitu kepolisian. Dia tidak sebut. mabuk darat. Itu Darat, laut dan udara. loh, berarti dia sudah membaca masa depan. Dia nggak masuk. Lagunya mau gimana lagunya? Lagu antimo. Kang udah kelihatan kan ininya? Ya. Kalau Nah. kemasan antimo itu mengingatkan saya pada kemasan Wingko Babat. Gambar pesawat. Oh iya. Jadi Ini sidebar. sidebar ya. Banyak banget. Jadi Iklan. surat perintah itu dikeluarkan oleh Endorse. Pak Tito Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tahun berapa sih itu? tahun 2019. 2019. Nah, yang dipimpin saat itu oleh Teddy Minahasa. Oh, Pangkatnya positif Irjen ya. Pangkatnya di sini Irjen Pol. Oh ya, Irjen Bintang Pol. 2. Bintang 2. Lalu di bawahnya ada Andap Budi Rewanto. Jadi banyak. Ada 2 Irjen Pol di situ. Teddy dengan Andap dan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Ya. Dia saat itu Masih bintang 1 ini, Brigjen. Kombes. Kombes. Oh, Masih Kombes. Kombes. Masih Kombes malah. Masih Kombes ya? Masih Kombes. Cepet ya berarti. Berarti Ferdi dalam Sambo. waktu 2 tahun maksimal dia sudah naik 2 kali. Nah, Jadi itu kan dari Kombes kan ya? Kombes ke Rising Irjen Pol Star kan itu. 2 level tuh. Iya. Lompat dua kali. Oh, dahsyat itu. jadi Rising ada Aduh. paling tidak 21 orang di situ. Total Total. rombongan atau Rombongan. dalam surat penunjukan Kapolri kan? Iya. Yang tim itu tadi Kang Karna sebutkan dipimpin oleh Teddy Minahasa langsung. Iya. Di bawahnya ada selain Pak Andap tadi juga ada Kombes Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Saya boleh lihat nggak? Apa yang bisa kita ceritakan Kang? Kebayang nggak Kang Uli bahwa ada 21 orang tuh total, pastinya ada juga ini dong, ada ABK ya, kapal ya, misalnya. Jadi sangat banyak dong mestinya, bisa yang saya bayangkan gitu. Ketika mereka katakanlah berada selama berbulan-bulan itu kan di sana, di operations itu kan. Terus? Maksud saya, tentu saja kayaknya ini bukan operasi yang katakan murah gitu kan, pasti ada biaya besar kan itu kan. Ya, yang jelas ya biaya itu Kalau dalam fakta persidangan ya, kalau saya kembali ke fakta persidangan, surat bahwa itu operasi resmi itu kan mematahkan kesaksiannya Linda. Jadi kan gini, kalau saya mengatakan seperti tadi bilang, berbohong di pengadilan boleh nggak? Boleh. Sampai kemudian terjadi di balik sampai kemudian ada yang membuktikan sebaliknya kan gitu. Linda mengatakan pergi mau nikah siri dan sebagainya gitu kan, pergi berdua doang. Dengan surat itu patah satu Setuju, kebohongannya Linda. Bohong ini satu patah. Kalau nikah sirinya memang susah membuktikan ya itu. Dan menurut saya itu personal, nggak perlu dibuktiin juga, nggak perlu biarin aja lah. Hakim aja nggak peduli. Nggak peduli kan, nggak peduli kan itu personal. Ini kan pidana. Jadi pergi ke Laut Cina Selatan. Kalau saya sebelum Kang Karna membuka surat ini, saya berpikir asik juga ya jalan-jalan berduaan gitu kan. Ya namanya bintang 2 boleh apapun. Tapi setelah Kang Karna membuka surat ini, perintah resmi dari Kapolri, Dan banyak orang di banyak kamar. orang Itu gitu. dia saya nggak masuk ke Ya dalam. nggak masuk akal nih gitu kan. Yang artinya patahlah tesis Linda pergi berduaan melaksanakan operasi Laut Cina. Ini operasi resmi kok. Meskipun dibalik itu gitu kan, artinya kalau saya reverse gitu, hebat juga nih Linda ya. Maksudnya gile loh, bintang 2 kena loh. Makanya perlu Kena prank. diperiksa kejiwaannya. Itu tidak mudah loh menipu bintang 2 tuh. Iya. Ya kan kalau saya pernah beberapa kali lah di BAP gitu, fokus gitu, mau ngelit kemana. Ini bintang 2 ditipu. Banyak lagi, ada 21 kan, berarti bukan satu orang doang, pasti dia juga diajak rapat dengan Sambo juga. Iya, iya. Ketemu Sambo juga.
itu luar biasa loh. Jadi mungkin nggak tuh ada Sakit jiwa. Harus dicek, peristiwa- tapi harus dicek. Hah? Harus dicek ya. Harus dicek kejiwaannya. Artinya Untuk apa lagi dicek kejiwaannya? bukan untuk kepentingan Apa? dia itu jangan-jangan Enggak. Pengecekan kejiwaan tuh untuk personal. apa? Untuk pengobatan. Personal. Ngapain diobati? Menurut saya jeblosin aja ke penjara. Oh iya, kalau pidananya kan jelas. Pidana udah dituntut, Pak. Udah dituntut, itu clear 18 tahun. Dia hadir di persidangan, itu menandakan dia waras. Betul loh. Kalau dia nggak waras, udah selesai itu di kantor polisi. Dianggap tidak waras. Tapi sekarang udah di BAP. Oh iya, kalau dia mau bebas itu ya. Iya. Kalau dia mengaku- bebas pengadilan. Dia udah di Pengacaranya BAP. ngajuin tuh. Pengacaranya ngajuin sakit jiwa. Bebas dia. Tapi sekarang udah terlambat. Nggak, udah nggak bisa lah. Dia udah di BAP. Udah diperiksa langsung oleh majelis Bisa, Pak, hakim. ada fakta. Nggak waras. Wah, klaim itu omong kosong. Dia waras, titik. Atau Tapi kalau pengacaranya bisa membuktikan dia sakit jiwa. Pengacara siapa? kalau Sama. atau Adil Purba, kita Adil takar Purba. aja sekarang. Kita lihat di persidangan. Enggak lah, waras. Nggak perlu ya? Nggak perlu lah. Nggak perlu buang-buang duit. Nggak, saya ya membayangin. Tapi kembali. Saya kuen apa yang saya katakan. Pokoknya penjebakan terhadap orang yang sudah punya criminal intent, saya setuju. Nggak ada masalah. Kalau saya ngelihat operasi Laut Cina Selatan itu mematahkan satu tuh. Patah bahwa tesis Linda pergi berduaan doang. Apa sih artinya satu kebohongan yang terungkap itu? Gitu kan? Nah, apa artinya? Ini tanya dong ahli psikologi forensik di dalam persidangan. Kan boleh katanya berbohong. Kalau makanya boleh berbohong, boleh. Boleh. Asal Ketika ada satu kebohongan yang terungkap bahwa itu bohong, apa sih artinya? Nah, Itu itu. Pak Reza jelasin. Kan kita pernah sakit bahas jiwa dia? yang bersangkutan ini tidak hanya berkedudukan sebagai saksi, tapi juga sekaligus sebagai terdakwa. Maka sudah bisalah kita asumsikan bahwa segala keterangan yang dia sampaikan pasti juga ada kepentingan meloloskan diri dia Betul. sendiri Setuju. dari jerat pidana. Pasti. Gitu. Bukan buat seorang psikologi forensik Ya. yang main di pengadilan. Ketika ada satu kebohongan terbukti bahwa itu bohong, Dia kredibilitas dia sebagai seorang saksi sangat-sangat buruk. oke. Apakah itu berarti bahwa seluruh keterangan sebelumnya menjadi diragukan atau dianggap bohong? Beyond reasonable doubt menjadi tidak terjangkau. Karena paling tidak sudah ada satu kebohongan. Ya. Saat kita nggak usah bicara yang lainnya, sudah ada satu kebohongan. Bagaimana kita kemudian bisa percaya beyond reasonable doubt terhadap Linda? Oh, kalau gitu yang ceritanya ke Taiwan. Wajar dong kalau saya nggak percaya, misalnya dan seterusnya. Bohong, kan? Iya, karena saya sudah betul. pada doubtful, jadinya sekarang saya sudah doubtful kan. Saya udah penuh keraguan Karena- terhadap orang ini. Iya, karena dengan ada surat ini Dan membuktikan. kalaupun Ya. dia berkata benar gitu kan, apa Menjadi mungkin kita datang ke pabrik pabrik sabu. Harus dicek apakah itu menjadi wisata destinasi. Kan siapa tahu di Taiwan, saya nggak tahu. Atau semacam Kalau kita lihat di film-film gitu kan, pabrik sabu itu di tengah hutan, atau semacam dijaga. ada masa jadi semacam kunjungan kerja gitu. Nah, Takutnya kalau di Taiwan jadi destinasi wisata. Destinasi wisata. Bisa diserbu oleh seluruh dunia. masuk bisa, pulang nggak bisa gitu kan. Saya kira dalam nalar saya bisa saya terima Kang Ulik tadi Kang Reza mengatakan beyond reasonable doubt sangat Iya. diragukan dong keterangan Linda berikutnya karena bohong pertama udah ketahuan kan ya dipatahkan oleh surat penugasan yang Kang Ulik ceritakan Bohong yang di bawah dibuka oleh sumpah. Kang Karna. Iya. Bohong yang Iya. disumpahin. Betapa publik sempat dikatakanlah ya, dibohongkan gitu kan. Dikibuli kita. Dikibuli seolah cerita dia itu istilah zaman in the hoy gitu kan. Istilah gitu kan Nggak tahu, saya nggak dengar. Enggak termasuk berapa? berita Istilah tahun berapa? dikasiri segala macam. Ya istilah tahun berapa sih itu? Istilah in the hoy Kang Karna. 60. Iya 60. Mak, in the hoy Ternyata belum kan lahir. dipatahkan, tidak begitu kenyataannya. Mereka seumur. Pengakuan Linda dengan
pergi ke Laut Cina Selatan itu seolah berdua kan itu Kang ya. Ternyata kan patah dengan ada surat tadi Kang karena bacakan ditampilkan tadi penunjukan resmi dari Kapolri waktu itu Pak Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, timnya banyak 21 orang, pemimpin timnya adalah Irjen Pol Teddy Minahasa, banyak anggotanya, satu ada irjen lain dan satu kombes yang bernama Ferdi Sambo dan banyak lainnya. Maka bohonglah Linda kan gitu kan. Untuk itu saya tadi mencoba memahami Kang Reza, oh ya, biar reasonable doubt. Gitu kan Kang ya. Bohonglah Linda ini untuk hal lainnya mungkin kan gitu. Teddy Minahasa jadi Wakapolda tahun berapa sih? Yang di Lampung Kang. Setelah Banten kan itu. Tahun berapa? Banten. Wah, saya harus buka data lagi. Saya kira, Tapi sebelum ngobrol situ obrolin tuh. Nggak, saya bayangin ada nggak dikasih kemungkinan segala macam itu bisa bohong juga. Bisa, meskipun itu bukan ini sebenarnya saya sedang apa coba? Saya bayangin Teddy Minahasa jadi korban. Jadi korban. bisa jadi. Irjen Pol jadi korban nih. Tadi saya membayangkan ada nggak ya kemungkinan Teddy Minahasa ini jadi Wakapolda dan sebelumnya Kapolda kan? Kapolda Banten kemudian menjadi Wakapolda. Jadi Wakapolda gara-gara operasinya gagal. Gitu. Oh, oke. Ada nggak kemungkinan itu? Ya, nggak ada urusannya dengan perkara yang sedang kita soroti ini gitu. Saya kira Wakapolda Lampung 2018. Oh, nggak ada hubungannya berarti. Nggak ada hubungan. Itu kan 2019 kan? Iya. Sahli kan dia setelah Wakapolda Lampung. saya Wakapolda beliau menjadi Sahli ya, betul. Ya. Apalagi bisa kita lihat setelah ini terungkapnya surat penunjukan resmi untuk operations di Laut Cina Selatan yang menurut paman saya Kang karena Itu tanggal berapa ya, maaf? Surat itu. Surat ini 2000 Tanggal berapa ya? Kan 2019 kan? Iya, 2019. tanggal 24 Juni Kang. Oke. 24 Juni 2019. Artinya kan boleh jadi nih kalau kita ngomong. Dia kan sahli kan? Dia kan selesai sahlinya Agustus 2021 kan? Terus? Selama 2 tahun dari sana. Artinya kegagalan operasi ini membuat dia lama dipendam di sahli. Oh, Kan bisa begitu loh. bisa. Dia di sahli kan. Ya. Teoritisnya gini, maksudnya begini, bahasa kasarnya gini. Emang ada tentara yang targetnya jadi sahli? Nggak ada. Nggak ada. Ada lah, pasti pengen yang Ya. apa istilahnya? Struktural. Di Kapolda struktural terus. Pastilah ketika jadi sahli itu quote unquote dia harus menunjukin prestasi untuk mendapat jabatan struktural. Boleh jadi, sangat boleh jadi. Teddy Minahasa jadi sahli quote unquote ketemu dengan Linda. Linda nawarin bahasanya ya, nawarin ini ada narkoba begana dimakan sama dia, diajuin ke Kapolri, ke Tito gitu kan, Jenderal ada begini, dimakan, dibikin tim, kejeblos makin lama dia. Iya dong. Di Sahli. Artinya kan kalau kayak gini kan berarti Sambo lebih cepat keluarnya dari Sahli kan. Itu terbukti kan dari pernyataan Dari tim Sambo. ini kan. Nah yang lainnya kan berarti ini dia 2 tahun di Sahli. Boleh jadi ada bahwa ini adalah kegagalan operasi ini ya. Konsekuensi dari kegagalan. Kan kalau dari pengakuan itu saya kan dia kenal Linda kapan sih gitu. Dan seterusnya. Ternyata pengakuan dia kan di persidangan dia kenal suaminya. Kenal suaminya Linda, betul. Iya, betul. Kenal suaminya Linda. Baru 2000 putus hubungan ya katanya. Bukan maksudnya putus kontak dengan suaminya. 2019 Linda datang lagi. Kalau saya lihat konstruksi ini ya, kenapa sih lama jadi sahli 2 tahun lama sahli 2 tahun? Boleh jadi karena kegagalan operasi. Tapi apapun gitu buat saya clear itu Laut Cina Selatan adalah legal operations. Jadi clear. Undercover operations. Jadi clear kan ya? Clear. Operations di Laut Cina Selatan adalah
operasi yang legal kan gitu kan. Dan sebetulnya kalau misalnya Dan rencana penjebakan terhadap Linda pun adalah legal operation. Andai kata waktu Kalau itu memang- misalnya sabu itu jadi masuk gitu kan, pasti kan tim ini akan menangkap penyelundup itu dan sekaligus menangkap Linda. Saya bayangkan begitu kan, Kang. Kalau misalnya berjalan sesuai dengan skenario. Saya pertanyaan segini, adakah operasi Teddy Minahasa atau polisi lah ya, yang didasarkan sukses, yang dasarnya adalah laporan Linda? 2 kali dibohongi kan kata Bukan, Teddy ada yang Minahasa. sukses nggak sih? Sejauh yang disampaikan di persidangan sepertinya tidak ada catatan positif tentang itu ya. Kalau ada, ini kan cara untuk mengamankan martabat dan harkat kan. Besar kemungkinan Linda akan cerita. Ini Teddy Minahasa bohong nih. Ya artinya kalau Pernah kok Ya, operasi berhasil berkat informasi dari saya misalnya. Arman Depari yang mengatakan tidak akan mau pakai orang seperti Linda. Arman Depari dia tidak akan mau. Sampai kemudian keluar dari mulut beliau, ini orang harus diperiksa nih kejiwaannya. jagonya Serset, Arman Depari. Punya nama besar kan. Nama besar, Nama besar. salah satu Arman Depari. salah satu jagoan Serset. Iya, iya. Artinya kalau tidak ada kesuksesan dari Linda, maka kalau saya yang ini kan konstruksi ya, maka wajar kalau Teddy mau jebak. Ini kan kalau ada yang sukses misalkan dari 2 atau 3 kali laporan, ada satu deh yang berhasil gitu, yang benar gitu. Mungkin akan sedikit diampuni gitu. Taruhlah Laut Cina Selatan gagal tapi di Mana berhasil mendapatkan Kali Berantas sukses gitu kan mungkin. menangkap penyelundup gitu kan ya, dan barang bukti sabu yang banyak. Oke. Yang kedua tuh apa ya? Operasi kedua yang gagal teh, dibohongi. Lupa saya. Semarang apa? Seingat saya yang disebut 2, ada 2 lah. Ya wajar kalau menurut Iya. saya. Lanjut Ya. Pak. Oke, jadi undercover. Saya kira Mas Awan sering undercover ya? undercover. Waktu muda kayaknya. Undercover itu operations yang berbeda. Belakangan ini ada operasi 2. apa, Mas? Operation Operasi apa? jurnalistik dong. Jurnalistik dong. Belakangan ini ada 2 kata Mancing-mancing. under yang populer. Satu Apa undercover, satu lagi under blanket. Under blanket. Tapi dalam konteks Ya, ya. keuangan kayaknya Keuangan. ya. Ya, Under blanket. Keuangan Konteks maksudnya keuangan. gimana sih? Kurang ngerti saya, makanya saya Under cuma ingatnya blanket. under blanket aja. Nah kok keuangan? Kok Tadi tahu saya- keuangan? Karena yang ngomongin orang keuangan. Tadi saya memainkan makna yang berbeda. Nyari ruang. Iya. Seneng lihat teman susah. istilah yang baru itu bahasa under blanket. Oke. Oke, jadi terima kasih lagi kita dapat ini dari Kang Karna, luar biasa tadi. Kan di episode terdahulu kita dari Kang Karna data atau dokumen dari pemusnahan Barang bukti. barang bukti sabu di Bukit Tinggi kan ya, di episode terdahulu kan. Dan yang barusan ini kita di episode ini kita dapatkan data lagi, dokumen dari Kang Karna yang mengungkap Hebat nih Pak Karna. Terima kasih buat teman-teman. Keren. keberhasilan. Tapi saya jadi bertanya-tanya, kenapa yang diinvestigasi kok Polri? Oh belum. Oh, belum. Ini Mas Iwan sedang menginvestigasi 349 triliun. Beliau juga punya dokumen ya, jangan-jangan. 349 Iya. triliun. Saya kira Jangan kalah. saya kira Kang Uli memberikan pujian yang Enggak, saya menghina. berlebihan. Karena mesinnya kemampuan saya lebih dari itu Kang ya. Mesinnya ya. Saya menghina. Kemampuan investigasi saya bisa lebih dari itu kira-kira apa enggak? 1000 triliun. 1000 triliun. Enggak ngerti kita itu Kang. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kang Uli. Ya, Kang Mas Reza, Iwan, Kang Karna, makasih. thank you, Kang. Terima kasih. Untuk Mas diskusi Imam, yang luar makasih Mas biasa. Imam. Kang Mas Imam juga Assalamualaikum, Mas Imam. Kita nunggu berbuka puasa lagi Mas Imam. Jadi sudah kita ungkap tadi sahabat Bravo dari Kang Karna tadi betapa ternyata kita berbicara tentang undercover buying, undercover selling terkait dengan perkara yang menyangkut Irjen Pol Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara. Ada juga terdakwa lain yaitu Linda Pujastuti alias Anita, dan sudah kita ungkap tadi dari thanks to Kang Karna ada dokumen mengenai operations di Laut Cina Selatan yang sudah Anda ikuti tadi. Terima kasih, kita jumpa lagi pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.